Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa semua, kita lanjutkan kuliah kita, mata kuliah kartografi dasar. Nah, sekarang kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yakni tentang konsep 3 dimensi. Nah, sekarang untuk kontur yang bagian kedua. Ya, jadi kita akan belajar tentang perhitungan kemiringan lereng, kemudian pembuatan garis kontur, ya, menggunakan metode interpolasi titik tinggi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang pembuatan penampang melintang atau profil. Untuk yang pertama adalah perhitungan kemiringan lereng atau gradien. Jadi ada beberapa metode untuk bisa melakukan perhitungan kemiringan lereng. Yang pertama adalah dengan derajat. Ya, jadi kemiringan lereng dinyatakan dengan derajat. Rumusnya adalah tangen alfa sama dengan jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Ya, sehingga contohnya adalah misalnya jarak vertikal titik A sampai titik B adalah 50 meter, kemudian jarak horizontal antara titik A sampai B adalah 1000 meter, maka kemudian kemiringan lerengnya dinyatakan dengan derajat adalah tangen alfa 50 dibagi 1000 sama dengan 0,05. Kemudian jika tangen alfa adalah 0,05, maka nilai alfa adalah 2 derajat 52 menit. Ya, jadi nilai kemiringan lerengnya adalah 2 derajat 52 menit. Kemudian kemiringan lereng juga bisa dihitung atau dinyatakan menggunakan meter per kilometer. Sehingga ketika tadi jarak vertikal A, B adalah 50 meter dan jarak horizontal AB-nya adalah 1000 meter, maka kemiringan AB dinyatakan dengan 50 meter per 1000 meter. Kemudian kemiringan lereng juga bisa dinyatakan menggunakan pecahan. Sehingga ketika jarak vertikal AB adalah 50 meter dan jarak horizontal AB adalah 1000 meter, maka kemiringan lereng AB adalah 50 per 1000 atau 1/20. Selanjutnya, kemiringan lereng juga bisa dinyatakan dengan persen atau persentase. Maka ketika jarak vertikalnya 50 meter, jarak horizontalnya adalah 1000 meter, kemiringan AB adalah 50 per 1000 dikali 100% sama dengan 1/20 kali 100%, maka dihasilkan angka 5% sebagai angka kemiringan lerengnya. Di mana kita perlu pahami bahwa kemiringan lereng 45 derajat itu mewakili kemiringan lereng 100%. Maka, nah sekarang ada latihan ya. Jadi, berapakah kemiringan lereng dalam derajat, persen, dan pecahan, dan juga meter per kilometer ketika diketahui jarak horizontal sama dengan 500 meter dan jarak vertikalnya adalah 75 meter. Silahkan kalian kerjakan di kertas masing-masing sebagai latihan. Bahasan yang kedua adalah tentang pembuatan garis kontur. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode interpolasi titik tinggi, di mana pembuatan garis kontur itu diawali dengan pengukuran titik tinggi atau spot height
di beberapa titik penting di lapangan, ya, sebagai perwakilan kondisi wilayah melalui pengukuran lapangan atau pengukuran terestris. Pengukuran titik tinggi ini dilakukan pada lokasi yang penting, seperti misalnya lokasi puncak bukit, kemudian pertemuan sungai, lokasi lembah, dan juga lokasi lereng yang mengalami perubahan. Kemudian dari situ, ya, jadi sebaran titik tinggi tersebut kemudian bisa dibuat garis kontur baik secara manual maupun perhitungan digital. Jika dilakukan secara manual, maka pembuatan garis kontur dibuat berdasarkan logika, didasarkan pada perubahan ketinggian dengan mempertimbangkan kontur intervalnya. Maka interpolasi merupakan pembuatan garis kontur berdasarkan hasil perhitungan dari sebaran titik tinggi. Ya, jadi sebagai ilustrasinya, misalnya di sini kita punya sebaran titik tinggi, ada titik A, titik B, titik C, kemudian titik D. Ya, jadi masing-masing punya nilai ketinggian. Nah, dari situ kemudian bisa kita lakukan interpolasi garis konturnya. Didasarkan pada sebaran keempat titik tinggi ABCD. Sebelumnya kita perlu memahami aturan penggambaran garis kontur. Yang pertama adalah tidak semua garis kontur ditulis nilai ketinggiannya, hanya kontur tertentu saja atau kita sebut sebagai kontur indeks atau kontur utama. Kemudian pada lokasi puncak yang tingginya lebih dari setengah kontur interval atau setengah dari CI, itu digambarkan dengan garis putus-putus atau disebut sebagai kontur sisipan. Lalu bagaimana cara penggambaran dari garis kontur menggunakan metode interpolasi? Ya, misalnya di sini kita lihat atau kita perhatikan gambar ini, ya, gambar di kiri. Jadi kita di sini punya 3 titik, ada titik A, titik B, kemudian titik C. Ya, titik A 100 meter ketinggiannya, titik B 150, kemudian titik C ketinggiannya adalah 200 meter. Jarak antara A dan B adalah 5 cm pada peta, AC 5 cm pada peta, dan BC diketahui 6 cm pada peta. Ya, jadi di sini 6 cm. Ini saya lupa menuliskannya, tetapi di sini 6 cm untuk contoh soal ini. Kemudian diketahui juga bahwa CI atau kontur intervalnya adalah 25 meter. Maka bagaimanakah penggambaran garis konturnya? Maka dari 3 titik tinggi ini, jadi dari 3 sebaran titik tinggi ini, kemudian kita hubungkan masing-masing titiknya. Sehingga di situ kita memiliki garis AB, garis AC, dan garis BC. Kemudian kita hitung satu persatu. Yang pertama, ya sekarang kita lihat pada gambar yang di kanan. Yang pertama kita hitung untuk garis AB. BT-nya atau beda tingginya adalah 150 dikurangi 100. Ya, karena titik B itu 150 meter dan titik A itu adalah 100 meter, maka beda tingginya adalah 50 meter. Kemudian
perbedaan jarak horizontalnya adalah 5 cm ketika diukur pada peta. Maka dari situ, berapakah jumlah segmen yang bisa didapat? Kalau ketinggiannya atau beda tingginya adalah 50 meter, kemudian CI-nya adalah 25 meter, maka dihasilkan 2 segmen. Di mana karena jarak horizontalnya antara A dan B adalah 5 cm, sehingga setiap segmennya itu berjarak 2,5 cm. Nah, jadi 2,5 cm. Maka dari situ kemudian kita ukur ya, dari titik A yang terendah itu sebesar 2,5 cm. Kemudian kita beri titik. Jadi ini segmen yang pertama, kemudian ini adalah segmen yang kedua. Selanjutnya kita akan hitung untuk garis AC. AC punya beda tinggi 200 dikurangi 100 adalah 100 meter. Kemudian beda horizontalnya, jarak horizontalnya adalah 5 cm. Maka berapa segmen yang bisa dihasilkan? 100 dibagi CI-nya 25 meter, maka diperlukan 4 segmen. Di mana setiap segmennya adalah 5 cm, itu jarak horizontalnya dibagi 4, sama dengan 1,25 cm. Maka kembali kita ukur dari yang terendah ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing sepanjang 1,25 cm. Nah, yang terakhir kita hitung untuk yang garis BC. Beda tingginya 50 meter, jarak horizontalnya 6 cm, jumlah segmennya 2, maka setiap segmen dia panjangnya 3 cm. Maka dihitung dari yang terendah, 1, 2. Masing-masing berjarak 3 cm. Sehingga kemudian kita sudah mendapatkan titik-titik ya, titik-titik yang membatasi segmen. Nah, dari situ tinggal tugas kita adalah menggabungkan garis-garis tersebut. Ya, di mana setiap garis ini mewakili nilai yang sama. Oke, silahkan kalian cermati ya, perlahan-lahan untuk bisa menggambarkan garis kontur. Ya, selanjutnya adalah tentang pembuatan profil atau penampang melintang. Nah, profil atau penampang melintang ini merupakan gambaran bentuk penampang satu daerah apabila daerah itu dipotong oleh satu bidang vertikal. Kemudian kita lakukan pengamatan dari samping. Jadi ada garis dasarnya untuk skala horizontal, kemudian ada garis vertikal ya, untuk meletakkan skala vertikalnya atau ketinggiannya. Jadi ada X dan Y, kemudian
Selanjutnya ini adalah garis profil melintangnya. Nah, ini adalah pembuatan profil dari garis kontur. Jadi seperti contoh gambar yang ditampilkan, yang di bagian atas itu merupakan garis kontur, kemudian di bagian bawah itu adalah hasil proyeksi dari profilnya. Misalnya kita punya garis kontur seperti gambar di atas, kemudian kita ingin membuat profil dari titik A ke titik B. Lalu diketahui skalanya adalah 1:50.000 dan kontur intervalnya adalah 25 meter. Maka dari situ kita membuat garis horizontalnya dulu, ya, disesuaikan dengan skala dan juga garis vertikal. Untuk contoh ini, skala vertikalnya itu disamakan dengan skala horizontalnya, 1:50.000, di mana 25 meter, karena CI-nya itu adalah 25 meter, dia mewakili atau sama dengan 25 meter per 500 meter. Ya, 500 meter ini dari 50.000 dijadikan meter. Dikalikan dengan 1 cm, maka 25 meter atau setiap kenaikan ketinggian 25 meter itu diwakili oleh 1/20 cm. Dari situ kemudian tinggal kita proyeksikan, ya, per garis. Jadi kita buat garis lurus, kemudian kita buat hasil proyeksinya. Berarti garis tadi atau titik tadi itu menunjukkan ketinggian 125. Ya, tinggal kita plot di bagian sini 125. Sama seterusnya kita plot lagi. Jadi titik ini menunjukkan ketinggian 150. Kita plot lagi di sini 150. Begitu seterusnya hingga selesai sampai titik B. Nah, tadi untuk contoh yang tadi, skala vertikalnya disamakan dengan skala horizontal. Nah, sekarang ada yang namanya vertical integration. Ya. Vertical integration ini digunakan untuk memperbesar skala vertikal. Contohnya di sini adalah skala vertikalnya diperbesar 10 kali. Maka kemudian ketika VE atau vertical integration-nya 10 kali, maka menjadi 2,5 meter itu diwakili oleh 0,5 cm. Dan nilainya jadi lebih besar untuk skala vertikalnya. Sehingga kemudian hasilnya adalah profil melintangnya itu menjadi lebih nampak, ya, lebih terlihat perbedaan ketinggiannya. Ya, jadi ini adalah perbandingan ketika vertical integration itu diaplikasikan dengan yang tidak. Untuk gambar yang pertama itu dia tidak menggunakan vertical integration, tetapi kemudian setelah dilakukan atau digunakan vertical integration, maka perubahan ketinggiannya menjadi lebih terlihat. Nah,
Penggunaan VE atau vertical integration ini akan tergantung pada yang pertama adalah tujuan dari pembuatan profil. VE bisa digunakan untuk memperjelas konfigurasi atau naik turunnya profil. Ya, contohnya untuk pemetaan skala yang besar, misalnya untuk tujuan pengamatan waduk atau dam. Kemudian penggunaan VE juga bergantung pada kondisi relief satu wilayah. Di mana ketika satu wilayah itu reliefnya kasar, maka VE tidak perlu digunakan. Karena meskipun tanpa VE, kondisi naik turunnya satu wilayah sudah bisa nampak, ya, karena reliefnya yang kasar. Sedangkan untuk satu wilayah yang punya relief yang halus, maka VE ini diperlukan, ya, supaya kondisi tinggi rendahnya satu wilayah menjadi lebih nampak terlihat. Kemudian apa saja kegunaan dari pembuatan penampang melintang? Yang pertama adalah untuk bisa mengetahui visibility satu wilayah, ya, atau kenampakan satu wilayah. Sehingga misalnya di sini di gambar ini, ketika kita berada pada area merah ini, kemudian kita mengamati area di kanan ini, maka kita bisa memprediksi area mana saja yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita lihat. Ya, sehingga yang V ini merupakan area yang visible atau bisa terlihat, sedangkan area yang ini itu tidak bisa terlihat, ya, karena tertutup oleh bukit. Selanjutnya adalah profil digunakan untuk perencanaan, terutama perencanaan jalan, untuk bisa mengetahui cut and fill. Ya, jadi cut itu merupakan area yang ada gundukan, sedangkan fill itu merupakan area yang dia ada lembahnya, ya. Sehingga profil yang detail itu bisa digunakan untuk penentuan volume, area mana yang harus dibongkar, ya, atau cut, dan harus diisi atau fill, supaya jalan yang dibangun itu bisa halus. Kemudian profil juga digunakan untuk perencanaan pembuatan tracing jalan pada area yang berbukit atau yang bergunung. Misalnya di sini adalah kita punya satu garis kontur, kemudian skala petanya 1:50.000. Maka di sini kita ditugaskan untuk membuat jalan dari titik A ke titik B dengan persyaratan rutenya sependek mungkin, kemudian tanjakan maksimal 5%, kemiringan sebesar 5%. Itu bisa diartikan bahwa setiap kenaikan 50 meter, jarak yang ditempuh adalah 1 km. Sehingga dari skala 1:50.000, CI-nya adalah 25 meter, maka kita bisa hitung 25 meter dibagi 50 meter kali 1 km. Ya, 25 meter ini dari CI-nya, 50 meter ini karena tadi setiap kenaikan 50 meter, jarak yang ditempuh adalah 1 kilo, maka diketahui setengah kilometer. Kemudian kita konversikan sesuai dengan skala, di mana jarak setengah kilometer itu
diwakili oleh jarak 1 cm pada peta. Maka bisa kita simpulkan bahwa kita perlu membuat tracing jalan di mana setiap ketinggian 25 meter itu jaraknya minimal secara horizontal adalah 1 cm. Maka kemudian kita bisa gunakan penggaris atau benang gitu ya. Dari titik A, ya, garis kontur titik A ke garis kontur selanjutnya itu kita hitung 1 cm. Ya. Apakah di sini atau di sini atau di sini, gitu ya. Itu untuk mengetahui tracing jalannya. Selanjutnya sama ya. Dari garis kontur 50 ke 75 meter ini kita ukur lagi 1 cm. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah ke sini? Gitu ya. Nah, kalau dari contoh ini sudah tergambarkan tracing utuhnya dari titik A ke titik B sesuai dengan persyaratan. Ya, jadi ini tadi merupakan materi lanjutan tentang garis kontur, di mana yang pertama adalah kita belajar tentang bagaimana perhitungan kemiringan lereng. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat garis kontur menggunakan metode interpolasi titik tinggi. Dan yang terakhir adalah tentang pembuatan profil atau penampang melintang. Oke, saya rasa cukup materi kita untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.